رژیم صهیونیستی به خاک ایران اسلامی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج دهم عملیات وعده صادق 3. Dengan tegas, Iran tak akan menghentikan serangannya ke wilayah Israel. Bahkan mereka akan terus membombardir wilayah-wilayah penting di Tel Aviv. Selain itu, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, juga baru-baru menyebut kalau perang baru saja dimulai. Sebuah hal yang tentu saja membuat konflik ini semakin memanas. Dan terbaru, Iran baru saja melancarkan serangan gelombang ke-11 ke wilayah Tel Aviv dan juga Haifa. 30 rudal hipersonik Fatah 1 milik Iran itu berhasil menembus sistem pertahanan terbaik Israel, Iron Dome. Dan hal itu terbukti ketika Tel Aviv dan Haifa mengalami banyak kerusakan yang tak lagi bisa disembunyikan oleh para Zionis. Israel benar-benar dibuat menjadi neraka oleh serangan rudal setan Iran. Pengguna senjata otonom yang dilengkapi kecerdasan artifisial saat perang Israel dan Iran meningkat dan berkembang pesat. Hal itu terlihat pada langit di Tel Aviv saat Iran membarbardir para Zionis. Rudal udara ke permukaan Shafak yang ditingkatkan dengan jangkauan 20 km benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Israel. Karena dalam serangan gelombang ke-11 pada Selasa siang hingga Rabu dini hari berhasil membuat kekacauan yang cukup hebat. Mulai dari gedung-gedung di Tel Aviv yang luluh lantah, bus terbakar, hingga salah satu bangunan di Haifa terbakar hebat yang menjadikan Israel bak neraka. Dan yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana Iran menembus Iron Dome milik Israel yang dikenal cukup kuat? Dan salah satunya adalah dengan kekuatan militer Iran yang tak bisa dianggap remeh. Karena seperti kita tahu, selain memiliki senjata nuklir, Iran juga punya senjata rudal yang memiliki daya rusak luar biasa. Salah satunya adalah rudal Shafak Dawn yang baru-baru ini digunakan Iran untuk menyerang Israel. Rudal tersebut dipasang pada helikopter serang, dapat diluncurkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyerang dengan daya tembak bervolume tinggi dan menimbulkan kerusakan besar pada musuh dalam durasi singkat. Sistem penglihatan malam Yusuf juga dipakai Iran dalam penyerangan kota-kota di Israel seperti di Tel Aviv dan Haifa dini hari tadi. Seperti kita tahu, sistem buatan dalam negeri ini mampu mendeteksi dan menyerang target tetap dan bergerak dari jarak jauh dan dalam kondisi cuaca buruk. Sehingga tak heran kalau rudal-rudal Iran selalu tepat sasaran dan mampu menembus sistem Iron Dome milik Israel. Tak hanya itu, sistem rudal Qadr 29 yang dapat dipasang pada helikopter Bell 206. Sistem buatan dalam negeri ini dapat menembakkan rudal dengan hulu ledak seberat 4 kg pada jarak 150 km dan dapat digunakan dalam berbagai operasi. Selain itu, sistem rudal terintegrasi yang dipasangkan dengan helikopter serang Bell AH-1 Cobra juga diresmikan dalam pameran tersebut. Hal ini memungkinkan pilot untuk menembakkan rudal yang diluncurkan dari udara seperti Almas dan Kail menggunakan teknologi panduan rudal Fire and Forget. Para ahli dan teknisi militer Iran dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai kemajuan besar dalam pembuatan berbagai peralatan dalam negeri, sehingga menjadikan angkatan bersenjata Iran bisa bersuasembada dalam bidang persenjataan.
Para pejabat Iran sendiri telah berulang kali menggarisbawahi bahwa negara tersebut tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan rudalnya yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah bisa dinegosiasikan. Terutama setelah mereka diserang Israel duluan, Iran tak punya alasan lagi untuk bertahan dan menyerang balik. Bahkan salah satu pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei, berjanji akan hancurkan para Zionis setelah membuat kerusuhan selama ini. که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد، عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. همه احساس میکنن که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد. Senjata rahasia Iran beraksi. Angkatan bersenjata Iran memiliki kartu truf yang akan mengejutkan Israel. Menurut seorang sumber di Dinas Keamanan Iran kepada Sputnik, kabar itu membuat banyak pihak bertanya tentang jenis senjata baru yang dimiliki Iran. Kami terus memberikan pukulan menyakitkan kepada musuh menurut penilaian komando militer. Pada tahap ini emosi harus dikendalikan untuk mencapai tujuan kami. Kami masih memiliki banyak kartu truf di balik lengan baju kami, dan musuh akan segera melihat apa yang tidak mereka duga, ungkap sumber itu. Dan itu bisa kita lihat sendiri bagaimana balasan demi balasan yang dilakukan oleh Iran setelah ketenangannya diusik oleh Israel. Bahkan hingga detik ini, Israel dan Iran saling serang beberapa kali sehari. Pihak berwenang Israel berjanji melanjutkan serangan hingga program nuklir Iran hancur. Teheran pada gilirannya mengancam akan terus membombardir Israel hingga menghentikan serangan udaranya. Iran menguasai penuh langit Tel Aviv. Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan pernyataan tentang serangan terbarunya terhadap Israel. IRGC mengatakan rudal Fatah yang kuat dan dapat dikendalikan berhasil menembus perisai pertahanan rudal Israel. Menurut IRGC, serang rudal itu mengirim pesan tentang otoritas Iran kepada negara saingannya. Serangan rudal tersebut menunjukkan kami telah memperoleh kendali penuh atas langit wilayah yang diduduki dan penduduknya sama sekali tidak berdaya terhadap serangan Iran, papar pernyataan IRGC. Menurut media Israel, rentetan serangan terbaru tersebut memicu ledakan di atas Tel Aviv dan memicu kebakaran di tempat parkir. Pernyataan IRGC muncul setelah Trump juga mengklaim kendali penuh atas langit Iran dan menuntut penyerahan diri tanpa syarat negara itu. Serangan terbaru ini, menurut laporan Al Jazeera, mencapai sekitar 9 serangan dalam 24 jam terakhir. Yang paling berdampak adalah pada dini hari, Selasa pagi, ketika sekitar 30 rudal ditembakkan ke Israel dalam satu gelombang, menurut militer Israel. Sekali lagi, sebagian besar dari rudal tersebut hancur. Namun beberapa rudal berhasil menembus dan puing-puing berhasil menembus dan menghantam daerah bernama Herzliya, tempat Iran mengatakan ada semacam pangkalan militer atau lokasi penting secara militer. Militer Israel mengatakan mereka telah menghancurkan sekitar 200 lokasi peluncuran rudal di seluruh Iran dan mereka mengatakan mereka yakin Iran tidak dapat menembakkan rudal sebanyak yang mereka inginkan. Dan sejak Sabtu, jumlah rudal yang ditembakkan Iran lebih sedikit menurut Israel. Lebih dari 200 rudal pada Sabtu malam hingga Minggu, sekitar 65 rudal dari Minggu malam hingga Senin, dan sekitar 30 rudal dari Senin malam hingga Selasa. Jadi jumlahnya menurun karena Iran mungkin tidak dapat menembakkannya sebanyak itu. Namun demikian, beberapa rudal berhasil menembus dan menyebabkan kerusakan seperti yang terlihat.
Dan terlepas dari apapun di tengah kepungan rudal dan api yang membakar langit Israel, jelas kali ini Iran tidak sekedar membalas Iran sedang berdiri demi harga diri, demi tanah air dan demi kedaulatan. Serangan di siang hari hanyalah pesan terang bahwa Iran belum berhenti, meski Amerika dan sekutunya membela Israel dengan dalih mempertahankan diri. Ingat, Israel lah yang memulai semuanya, dan mereka pula yang meminta Iran untuk menyerah. Kan kocak. Iran sendiri dengan berpegang teguh takkan tunduk kepada siapapun dalam konflik ini, termasuk Donald Trump.